Mengapa tidak boleh bertanya Allah ada di mana? Saya kaget walaupun tidak asing ya. Ya mungkin di luar sana kaget juga ya. Kita tidak boleh bertanya Allah itu ada di mana. Kenapa nggak boleh tanya? Karena Allah itu yang menciptakan surga ya tempat dia. Dia ada di surga. Kita nggak usah tanya ya pokoknya dia itu ada di surga. Memang aneh ya, ada keyakinan tertentu yang mengatakan tidak usah tanya Allah itu ada di mana. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab dengan clear mengatakan Yohanes 4 ayat 22 membedakan Allah yang dikenal dan Allah yang tidak dikenal. Kalau Allah tidak dikenal itu nggak ketahuan tempatnya ada di mana, namanya siapa. Tidak punya nama, tidak punya tempat. Ya pokoknya Allah. Pokoknya di surga. Itu di Alkitab disebut Allah tidak dikenal. Artinya apa? Tidak real. Sedangkan Yesus itu Allah yang dikenal. Ya. Dialah Alfa Omega, dialah Maha Kuasa, dialah Tuhan Allah itu. Ketika ditanya, Yesus kalau memang Yesus itu Allah sekarang ada di mana? Ya ada di surga. Surga ada di mana? Gampang. Kisah 7:49 Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Ya. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Jadi Allah itu ada di tahtanya. Tahta Allah ada di langit. Langit tingkat 3. Allah itu mempunyai sifat maha hadir, tidak dibatasi ruang dan waktu. Yeremia 23 ayat 24 atau Ibrani 3 ayat Ibrani 4 ayat 13 ya. Ibrani 4 ayat 13 tidak ada yang tersembunyi ya. Allah yang maha hadir itu tapi dia punya tahta. Ini Allah yang real. Bukan fiktif. Allahnya orang Kristen itu real, makanya bisa ditanya di mana berada, ya namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Ada ayatnya di mana Yesus berkata, aku Tuhan Allah kok. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Ya, jadi satu-satunya Allahnya orang Kristen yang real, nyata ya, bisa ditanya di mana Allah berada, siapa namanya. Ya. Lah kalau Allah tidak boleh ditanya Allah ada di mana atau siapa nama Allah, ya artinya tidak real dong. Betul. Makanya ayat Alkitab membedakan. Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Orang Kristen menyembah Gusti Allah yang real. Punya nama, punya tempat, punya tahta di surga. Mayoritas ya. Tidak satupun keyakinan di jagat raya ini yang Gusti Allahnya bisa dideskripsikan real. Oh dia ada di surga, surganya mana? Nggak bisa jawab Pak, punya nama, namanya siapa? Nggak bisa jawab Pak, kecuali Allahnya orang Kristen. Dia ada di langit tingkat 3 dan namanya Yesus Kristus. Real, ciamik ya. Dalam Bingkai Toleransi Indonesia Pancasila, nah makanya saya suka heran. Lah nek Gusti Allahmu itu tidak real, kok kamu tiap hari hujat-hujat Yesus Allah yang real itu. Nah Allahmu saja tidak real, ditanya tempatnya di mana. Di surga Pak, surganya di mana? Nggak bisa jawab Pak. Namanya siapa? Nggak bisa jawab. Loh kalau Allahmu tidak real, kenapa kamu hujat caci maki kepada Yesus yang real? Toleransi saja itu yang benar ya. Banyak yang ngaku-ngaku punya Allah Esa, betul kan? Ngaku-ngaku punya Allah Esa, namun tidak mampu membuktikannya. Ayo, kamu gak bisa buktikan. Allah Esa itu harus satu, Roh Maha Hadir. Yesus Kristus itulah Allah Esa, gak ada yang lain ya. Sudah terbukti Yesus Allah yang Esa,
Satu Roh Maha hadir, punya nama satu-satunya Allah Esa di jagat raya. Yesus Kristus itulah Allah Esa. Jadi Kristen nggak kaleng-kaleng. Kristen berkata Allah itu Esa, bisa dibuktikan. Bisa. Siapa namanya? Yesus. Dia ada di mana? Di tahta surga. Tahta surganya di mana? Langit tingkat 3. Bahkan diperluas bisa. Siapa saja yang ada di surga? Ada, bisa dijawab. Itu Allah yang real lah. Kalau Allah tidak real, nggak boleh tanya Allah itu ada di mana. Jangan tanya siapa nama Allah. Ya, mendingan kita hujat-hujat Allahnya orang Kristen. Nggak boleh ya, toleransi saja ya. Toleransi saja. Wes kamu imani ya toh. Wes terima nasib aja. Kalau Allahmu tidak real, wes terima aja. Ya, ini pendeta HTD ini satu-satunya ya, satu-satunya pendeta yang bisa menjelaskan sangat clear seperti ini. Kita Indonesia, kita Pancasila. That's it. Saling toleransi.